in association with. Halo, Anda menyaksikan CNN Indonesia Special Interview bersama saya Tiffany Raitama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Pamjaya menargetkan 100% akses air bersih perpipaan bagi seluruh warga di tahun 2029. Target ini tentunya menjadi bagian dari upaya memenuhi hak dasar masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga ibu kota. Namun di balik target ambisius tersebut berbagai tantangan masih harus dihadapi mulai dari infrastruktur hingga ketersediaan sumber air baku. Lalu sejauh mana progres yang sudah dicapai dan bagaimana strategi Pamjaya memastikan target ini bisa terwujud tepat waktu? Untuk menjawabnya sudah hadir di special interview kali ini Direktur Pamjaya Bapak Arief Nasruddin. Pak Arief, apa kabar? Baik, terima kasih alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah hadir di special interview kali ini. Terima kasih Mbak Tiffany. Kita melihat bahwa kita ngomongin target dulu Pak, target ambisius dari Pamjaya. Target di tahun 2026 ya kan, tahun ini 90% kalau saya tidak salah. Tahun ini 90%. Ya kan, tahun ini 90%. Kita belum sampai di semester pertama, tapi di awal tahun sudah 80% lebih. Ya. Seberapa ambisius Pamjaya akhirnya bisa achieve target di 2026 Pak? Ini sebenarnya apa yang saya bilang? Sebenarnya ini mission impossible sebenarnya. Okay. Karena memang selama 3 tahun kebelakang kita tarik gitu ya, increase number kita tuh sampai 20% lebih. Jadi cakupan kita sekarang ini sudah 81,5%. Jadi close to 82% sebenarnya di year to date di tahun 2026. Sudah melayani 8,7 juta jiwa. Dari 11 juta jiwa masyarakat Jakarta. Jadi memang masih tersisa angka yang masih saya bilang signifikan ya, 18% menuju ke 2029. Dan tahun ini sebenarnya Pak Gubernur menargetkannya di 2027, 90% itu. Tapi kita coba, kita nggak mau ini nih. Kalau dulu zamannya kuliah tuh ada SKS ya, sistem kebut semalam. Kita nih nyicil gitu. Jadi untuk membuat kita tidak juga tergopoh-gopoh sampai 2027, memang ekstra effort kita itu mengejar sambungan-sambungan yang memang kita harus kejar. Dan ini salah satu bentuk tantangan yang luar biasa buat timnya kami di Pamjaya. Oke, walaupun impossible mission-nya tapi hopefully accomplish. Accomplish truly. Yeah. Karena going concern kita itu trackingnya ternyata in place ya. Angka 82% itu sebenarnya angka yang tadinya sulit di achieve ya. Tapi memang sekali lagi I have a dream team. Working so hard gitu ya, so smart juga karena memang saya melihat hand in hand-nya itu cukup bagus dan soliditas tim ini menjadi salah satu andalan kami untuk menyelesaikan berbagai macam tantangan yang saat ini kita hadapi. Oke. Soliditas kemudian juga kolaborasi antar tim di Pamjaya tentunya yang sangat baik akhirnya pun juga bisa menghasilkan jumlah pelanggan. Koreksi kalau saya salah, Pak Arief pasti lebih tahu datanya, sudah tembus lebih dari 1,1 juta ya Pak? Iya, sudah 1,2 juta. 1,2 juta. Yang menuju ke scale up. Gimana Pak menjaga kualitas? Itu kan yang sebenarnya yang paling challenge paling terbesar ya di tengah ekspansi yang kita tahu masif. Mbak Tiffany, bagus pertanyaannya. Jadi kadang-kadang kita nggak selalu win-win, kadang win-lose karena ada rough estimation yang harus saya lakukan dan spekulasi ini harus saya lakukan tetap supaya ini memang tetap kita bisa jaga. Pertama kita strengthening kita punya distribusi. Jadi kalau kemarin ini kita bicara non-revenue water kita itu memang menjadi salah satu tantangan khusus gitu ya. Saya tidak mengurangi sama sekali produksi air yang saat ini kita harus supply karena dulu PAM itu terkenal airnya sering mati gitu ya, kecil. Untuk yang pelanggan existing minimal di utara sama timur Jakarta sudah mulai baik. Dan itu saya tidak mengurangi sama sekali supply walaupun pada akhirnya usia pipa kita memang masih sangat beragam gitu ya. Dan panjang pipa kita luar biasa. Jadi saya tidak mengurangi sama sekali supply walaupun itu ada indikasi kita seperti losing. Ada potensial sales yang kita kemudian belum grab. Karena koneksi kita ke new connection ke rumah-rumah baru ini, pelanggan baru, ini kan kita kejar. Dan ini belum sampai, tapi kita nggak boleh ngurangin. Dan saya merasakan tim itu merasakan yang terpenting buat kami di sini, kalkulasinya tetap harus minimal mendekati akurat. Minimal mendekati. Walaupun kita nggak bisa seakurat mungkin, misalkan rumahnya Mbak Tiffany membutuhkan 30 kubik gitu ya.
per bulan gitu. Saya nggak mungkin hanya 30 kubik saya kirimkan, tapi perlu ada buffer, dan buffer itulah yang saya besarkan. Ya. Dan itu salah satu memperbaiki layanan kita supaya pump pressure-nya masih dalam kondisi yang baik. Oke, untuk menjaga standar kualitas itu juga target yang tadi Pak Arief sebutkan, tadi sudah menyinggung soal pipa, jaringan pipa barunya 1.000 kilometer. Iya betul. Iya kan Pak? Serem Kenapa ya? Pak? Serem ya? 1.000 kilometer berarti Jakarta-Surabaya ya? Iya, kurang lebih. Oke. Strategi untuk pemasangan atau pembangunan jaringan pipa ini seperti apa? Kemudian betul untuk pemenuhan dasar kebutuhan masyarakat, betul. kebutuhan air masyarakat. Tapi kan kita juga inginnya tidak mengganggu aktivitas gitu. Iya, Kan? iya. Nah, itu Pak, gimana Pak? Saya sebenarnya gini, saya minta sama tim telinganya agak ditebalkan dikit. Gitu. Dan sincere tapi harus ya gitu, supaya ini jadi sebuah momentum bahwasanya tidak mungkin menghindari adanya sebuah komplain. Saya menyampaikan kepada masyarakat. Nggak akan selalu smooth ya Pak? Nggak akan selalu smooth. Ya. Kita sudah pakai teknologi yang paling, kami tuh bisnis matching tuh nggak cuma di domestik ya. Saya mencari bisnis matching tuh artinya mencari teknologi, baik itu dari China, Europe gitu ya, dari berbagai macam negara yang memang memiliki teknologi yang paling tepat buat di Jakarta. Jakarta buat saya uncomparable city. Kalau bicara Indonesia, nggak ada Jakarta menjadi comparable-nya buat provinsi lain. Ya. Karena luasan Jakartanya yang luar biasa dan ini populasinya yang sangat cepat. Malam hari kita 11 juta. Siang hari kita 14 juta lebih. Dan ini kan tidak tergambarkan oleh masyarakat secara umum. Jadi teknologi yang kami pakai sudah teknologi yang cukup membuat harusnya tidak open cut lagi, sudah HDD, ya, sudah jacking, dan tetap harus menunggu. Karena masyarakat nggak tahu kalau itu kita kerjanya dorong pipa di dalam. Kelihatannya nggak ada yang kerja, tapi pipanya maju terus. Oh, Dan kemarin tahun lalu kita sudah mencapai hampir 860 kilometer. Dan itu nggak kerasa kan? Dan itu dorong terus. Dan itu harus makan bahu jalan. betul. Nggak bisa, Macet. Aksesnya pasti akan gitu. Kita nggak bisa crossing rumah penduduk. Iya. Karena nggak, nanti nabrak pondasi rumah bisa Pondasi, berantakan gitu. betul. Jadi memang harus menggunakan jalur jalan raya ya, atau jalan-jalan yang digunakan, jalan yang memang mungkin masyarakat pasti pakai, dan itu mengakibatkan memang trafiknya pasti terganggu. Oke. Untuk mencapai 3 tahun lagi target Pak 2029 ya kan, artinya catatan saya dibutuhkan pembangunan 4.000 kilometer lagi. pipa. Oke. Jauh sekali kan angkanya, 3 kali lipat di atas yang sekarang kan. Nah, dari sisi anggaran dan waktu, seberapa realistis ini terrealisasi? Saya nggak ada masalah dengan anggaran. Walaupun ini bukan APBD atau APBN. Iya. Gubernur saya selalu berbicaranya trying to find creative financing. Jadi public private partnership atau B2B itu the most possible approach ya yang kita lakukan saat ini, sehingga saya tidak akan mengganggu juga belanja pemerintah daerah. Yang saya khawatirkan sekarang justru di global economic situation saat ini. Global war yang saat ini membuat saya harus mencari inovasi baru, bahwasanya kita terganggu nanti sama material pipa. Dan saat ini beberapa vendor saya sudah menyatakan give up kalau sampai kemudian perang tidak selesai. Karena material kita mostly memang masih import, walaupun itu HDPE. Kita produksinya di lokal, tapi materialnya produksinya kita ambil dari luar. Dan ini salah satu bentuk tantangan baru, dan saya memang harus mau nggak mau door to door ke setiap mereka yang memiliki material ini gitu ya, untuk mendapatkan harga yang tetap masih sesuai dengan apa yang kita anggarkan. Karena at the end saya harus B2B kan, jadi ada business approach-nya, ada business sharing-nya, yang kemudian harus saya ukur banget supaya itu tetap membuat equity dan capability-nya PAM itu tetap masuk dalam kategori perusahaan yang sangat sehat. Oke, kalau tadi Pak Arief mungkin sempat menyinggung business matching dengan beberapa negara,
artinya ini bersinggungan salah satunya dengan inovasi teknologi. Betul. Ya kan, tantangannya tidak hanya di Jakarta, Betul. selatan, utara, timur, tapi juga bagaimana ini kemudian bisa menjangkau wilayah pesisir, misalnya salah satunya Kepulauan Seribu. Tapi jangan dijawab dulu, Ya, siap. kita akan jeda terlebih dahulu. Kita masih akan lanjutkan special interview, tetaplah bersama kami. In association with Dalam perjalanan kita bertemu banyak rintangan, terhimpit oleh keadaan sulit. Namun ingatlah, ada teman yang berjuang untuk merakit masa depan. Setiap titik peluh merupakan cerminan komitmen dari PAM Jaya untuk memberikan air yang terbaik. Terima kasih Jakarta telah bersabar. Kehidupan yang lebih baik ada di depan mata, karena setiap tetes air berarti air PAM hadir untuk semua warga Jakarta. Akses layanan digital air minum perpipaan Kota Jakarta hanya dalam satu genggaman. Kini dapat diakses melalui aplikasi Lapor PAM. Tersedia di Google Play. Download sekarang. PAM Jaya hadir lebih dekat melalui Lapor PAM untuk mendengar dan memenuhi kebutuhan air warga Jakarta. Tinggal hubungi 1500 223 1500 223. Tinggal hubungi Lapor PAM 1500 223. Lapor PAM, persembahan PAM Jaya. Ini ada garasinya nggak? Ada. Ada kolam ikannya? Ada? Ada ruang rahasianya? Ada. Ada air pumpnya? Ya, nggak ada. Kalau nggak pakai air dari pump, aku ogah. Bayangin, kalau ada pump, aku nggak perlu worry lagi pas nyuci. Air pump kan pasti terjamin. Tuh, si Joni sama Lula nggak pernah mati airnya. Nah, kalau yang ini udah pasti ada PAM. Kalau gitu aku mau. Beli rumah di Jakarta yang penting ada pumpnya. Untung ada PAM. in association with Anda kembali bersama kami di special interview dan masih bersama Direktur Utama PAM Jaya, Bapak Arief Nasruddin, berbicara menyambung tadi Pak sebelumnya teknologi. Teknologi apa sih yang digunakan, pemanfaatan teknologi yang digunakan oleh PAM Jaya terkait dengan air bersih ini. Nah, bagaimana kemudian juga teknologi ini tidak hanya menyasar wilayah selatan, utara, tapi juga bisa ke pesisir gitu, kayak Kepulauan Seribu, Pak. Betul. Jadi terakhir saya masih kemarin ini juga baru ke business matching di Swiss. Lastly kemarin ke Malaysia ya. Sempat juga kita juga ada lesson learn yang kita juga ambil dari gimana juga PDAM atau PAM-PAM yang ada di masing-masing negara. Dan kalau bicara teknologi, Jakarta sebenarnya nggak ketinggalan. Bahkan WTP saya mungkin cukup, saya bisa bilang sampaikan di Buaran 3 itu salah satu WTP yang memang saat ini sangat efektif, efisien, dan itu dengan teknologi yang baru. Namanya Desandek gitu ya. Dan itu bisa men-squeeze space yang butuhnya tadinya conventionally itu besar gitu ya. Tiba-tiba saya bisa men-squeeze menjadi hanya 40-50% kita bisa squeeze. Gitu ya, kita cut gitu ya. Jadi space kita bisa lebih efektif ya. Gitu ya. Nah, kedua, ini sekali lagi Jakarta. Kenapa saya bilang itu uncomparable city? Kalau bicara kota lain gitu ya, Jakarta spesifik berbeda. Timur, utara, barat, pusat, selatan, itu pun sudah punya karakter yang berbeda. Secara environmental berbeda, population yang berbeda, manusianya berbeda gitu ya. Jadi dengan berbagai tantangan ini yang perlu kemudian kita fine tune hal-hal mana yang memang kita harus rely on. Nah, di luar dari ground areanya Jawa gitu ya, Jakarta, kita juga punya tantangan di Kepulauan Seribu. Di Kepulauan Seribu kita sudah menggunakan teknologi yang memang SWRO gitu ya. Itu salah satu teknologi yang kita desalinasi, yang kita kemudian menggunakan sumber air laut. Tetapi memang challenging-nya di sana adalah cost production-nya tinggi. Karena desalinasi ini cukup tinggi. Sementara kami misalkan memberikan tarif gitu ya ke penduduk itu sangat murah sekali gitu. Jadi
Ini yang perlu kami fine tune untuk mencari teknologi baru. Nah, kemarin kita sempat juga ke Turki. Di Turki bahkan kita menemukan pipanya bisa masuk ke laut gitu ya dengan tekanan tanpa harus kemudian menggali pipa di bawah laut. Jadi dia bisa kemudian tiba-tiba tenggelam gitu ya dengan berat ketika airnya masuk. Dan itu tidak akan mengganggu lalu lintas kapal, lalu lintas air. Dan ini salah satu hal yang sedang kami dalami karena memang juga kami perlu ada beberapa attachment regulasi supaya pipa dari Jakarta bisa sampai sana. Dan ternyata itu bisa mengurangi cost efisiensi. Jadi bisa mengurangi cost kita jadi lebih efisien, itu setengahnya dari produksi kita. Setengahnya? Setengahnya. Dan ini memang saya bilang ini yang saya minta juga, saya nggak harus menggunakan dana internal kita PAM. Makanya saya mengajak supaya itu lebih prudent dan kemudian kita juga ada cautiousnya gitu ya, dalam bisnis kan kita ada mitigasinya. Saya mengajaknya B2B, sehingga saya butuh evidence. Ketika itu efisien ya saya nikmati dan mereka bisa nikmati. Gitu. Jadi kalau misalkan itu saya cuma membeli pakai capex gitu ya, we've done. Tapi kan ketika itu nggak terjadi pembuktian efisiensi, kan saya akan kemudian punya resiko. Nah ini kenapa tadi saya bilang creative financing, business approach, ini menjadi salah satu terobosan-terobosan yang Pak Gubernur kami ini memang meminta supaya lebih kreatif agar perusahaan BUMD atau PAM Jaya khususnya itu sehat walafiat. Nah ini salah satu bentuk keberanian dan kreativitas yang perlu kita juga terobos. Oke, menarik Pak, kalau Pak Arief tadi sampaikan dengan pemanfaatan teknologi yang canggih tersebut bisa menekan efisiensi cost, ya kan? Betul. Nah artinya ini keresahan masyarakat nggak akan berdampak atau mengerek dengan tarif Pak? Iya. Oke. Jadi sebenarnya at the end, walaupun saya saat ini belum bisa menyampaikan, nah bisa jadi tarif PAM itu akan lebih relatif terjangkau ya. Bahkan di Jakarta, mungkin karena juga economic scale-nya juga banyak gitu ya, artinya seimbang Paretonya. Kita tarif termurah se-Indonesia untuk level bawah. Oh iya? Rp1 per liter. Jakarta? Ya. Untuk memang golongan tertentu yang which is itu sebenarnya 3,6 juta jiwa ya yang kita supply gitu. Jadi sebenarnya kita cuma perlu mencari solusi Pareto yang benar-benar ideal supaya itu cross subsidinya di internal perusahaan itu bisa terjaga dan ini salah satu strategi kita untuk menjaga itu. Oke. Bagaimana kemudian juga upaya dari PAM Jaya Pak untuk bisa mengajak masyarakat untuk bisa beralih dari penggunaan air tanah gitu ke perpipaan? Iya, ya ini nah. Bahkan gini ada ceritanya, sudah disambung, airnya nggak dipakai. Itu terjadi tuh? Terjadi. Dan memang mostly yang di mana air tanahnya masih bagus. Tapi kami selalu kembali lagi tentang level edukasi dan sosialisasi. Di selatan dan timur itu mostly mereka nggak terganggu airnya. Tapi kalau sudah pusat, barat, utara pasti airnya sudah terganggu. Dan pastinya mereka kalau dipasangin PAM mereka akan happy gitu. Tapi kalau mungkin di timur menuju ke sedikit ke arah Bogor atau selatan menuju kemudian di daerah-daerah menuju ke Bogor, airnya masih bagus. Nah tapi yang perlu kita edukasi dari masyarakat bahwasanya pengaruh mereka mengeksploitasi air tanah itu akan berpengaruh sampai ke hilir dekat pantai. Pesisir pantai itu ikut terdampak ketika kita berlebihan. Tapi kan saya juga harus bilang, kalau PAM-nya nggak selesai untuk menyambung pipanya sampai ke rumah, ya mereka kan nggak punya pilihan lagi. Makanya kenapa Pak Gubernur meminta speeding up supaya 2029 itu nggak ada pilihan selain 100% cakupan itu bisa terpenuhi. Nah ini menjadi salah satu supaya tidak terjadi backfire, bahwasanya misalkan kita melarang masyarakat ambil air tanah, tapi sudah ada air PAM-nya. Dan saya ingin menghimbau juga bahwasanya masyarakat yang sudah tersambung, ya segera digunakan air PAM-nya. Walaupun sekali lagi di lapangan itu dynamic sekali ya. Dan ini saya makanya minta tim itu bekerja tuh sebenarnya nggak 24 jam, tapi saya bilang, kita nggak ada hari Sabtu Minggu. Pokoknya militan lah ya Pak? Militan banget, parah banget. Ada bocor dikit aduan masyarakat, kita hari itu juga langsung kita harus lakukan. Kenapa? Kalau nggak itu kebocoran itu airnya bisa kemana-mana. Yeah. Jadi sangat-sangat menjadi sebuah tantangan yang saya bilang tidak diketemukan di kota lain. Karena sebelumnya PAM itu cuma 60% waktu saya masuk.
60% pelayanan gitu ya. 2022 pertengahan saya recording itu 60%. Saat ini makanya masif banget karena sudah mencapai angka 82%. Dan pembangunan itu memang jujur aja telinganya mesti tebal. Terutama teman-teman legislatif selalu kasih masukan ya. Kritik kanan kiri segala macam. Tapi saya bilang sama tim kerja. Ya. Kerja. Termasuk juga keterlibatan bagaimana tidak hanya pemerintah daerah tapi juga swasta. Harus ada kolaborasi di sana. Iya, sebenarnya memang lebih ke arah kita tuh memohon kepada pemerintah pusat. Ya. Karena ada 2 titik yang dijanjikan Kementerian PU itu. Pertama, Waduk Jatiluhur di WTJJ itu kita sudah menerima suplainya. Yang belum ini Karian. Dan Karian itu untuk Barat Jakarta. Dan ini menjadi salah satu tantangannya karena situasinya belum selesai sampai sekarang. Nah, saya kan juga nggak boleh nyerah gitu kan. Jadi kita harus cari alternatif water resource-nya yang memang benar-benar bisa sementara itu mereplace kita punya kebutuhan Karian. Dan ini sekali lagi tambahan tantangan baru lagi. Selain yang saat ini majornya itu adalah lagi begini kok perang. Iya, betul. Aduh, betul. saya bilang ini vendor sudah bilang Pak ini nggak sanggup nih, materialnya sudah mulai kosong gitu. Aduh, ini yang menjadi salah satu saya harus mencarinya door to door gitu untuk ya bahasanya sampai begging lah ya. Ayo dong, ini kan kita sudah komit. Tapi kan kalau misalkan itu inflasi nggak terjaga dan kemudian persaingan harganya akhirnya kemudian harus naik karena misalkan gas naik dan yang lainnya naik. Ya mereka kan pastinya juga akan berpikir untuk menghitung ya. Dan impact-nya akan ke bisnis PAM itu sendiri, investasi yang memang harus saya ukur nantinya ROA-nya gimana, return kita gimana. Ini yang salah satu hal yang sangat menantang yang kita harus ekstra hati-hati untuk melihat itu. Oke, eskalasi konflik geopolitik ternyata juga berdampak pada PAM sendiri yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita apa hubungannya gitu kan. Apa hubungannya Iya, gitu. kan? Ternyata material ya politilen misalkan Iya. ya, itu HDPE itu kan itu dia kan plastiknya ada konten plastiknya. Sekarang kan sudah makin tinggi dan jarang. Nah, ini salah satu hal yang kita perlu siasati. Dan PAM tetap ambisius untuk mencapai target itu. Kita perlu gambaran dari Pak Arief gitu ya. Seperti apa wajah gambaran pelayanan air bersih gitu ya di tahun 2029 nanti. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu Pak. Special interview masih akan kami lanjutkan. Tetaplah bersama kami. In association with Dalam perjalanan kita bertemu banyak rintangan, terhimpit oleh keadaan sulit. Namun ingatlah ada teman yang berjuang untuk merakit masa depan. Setiap titik peluh merupakan cerminan komitmen dari PAM Jaya untuk memberikan air yang terbaik. Terima kasih Jakarta telah bersabar. Kehidupan yang lebih baik ada di depan mata karena setiap tetes air berarti air PAM hadir untuk semua warga Jakarta. Akses layanan digital air minum perpipaan Kota Jakarta. Hanya dalam satu genggaman. Kini dapat diakses melalui aplikasi Lapor PAM. Tersedia di Google Play. Download sekarang. PAM Jaya hadir lebih dekat melalui Lapor PAM untuk mendengar dan memenuhi kebutuhan air warga Jakarta. Tinggal hubungi 1500 223 1500 223. Tinggal hubungi Lapor PAM 1500 223. Lapor PAM, persembahan PAM Jaya. Ini ada garasinya nggak? Ada, Ada kolam ikannya? ada, Ada ruang rahasianya? Ada. Ada air pumpnya? ya nggak ada. Kalau nggak pakai air dari pump, aku ogah. Bayangin, kalau ada pump, aku nggak perlu worry lagi pas nyuci. Air pump kan pasti terjamin. Oh, si Joni sama Lula nggak pernah mati airnya. Nah, kalau yang ini udah pasti ada PAM. Kalau gitu aku mau. Beli rumah di Jakarta yang penting ada pumpnya. Untung ada PAM. in association with Kembali bersama saya Tiffany Raitama dan juga masih bersama Direktur Utama PAM Jaya Bapak Arief Nasruddin.
sedikit Pak dielaborasi lagi. Jika memang eskalasi konflik geopolitik yang masih belum bisa diprediksi ini akan berakhir gitu. Nah, bagaimana Pak? Ini akan mengerek dengan pelayanan kah, kualitas kah? Jangan sampai mengorbankan kualitas tentunya. Tarif juga gitu. Sebisa mungkin kita menjaga supaya saat ini kita juga tidak ingin memberatkan masyarakat dengan tarif ya. Walaupun 17 tahun lalu kita baru tahun kemarin kita juga lakukan adjusting gitu ya, penyesuaian. Tapi saya berharapnya geopolitik ini segera kemudian meredah gitu ya, karena kalau bicara juga dengan mata uang yang saat ini juga inkrementalnya juga buat saya juga mengerikan gitu ya, walaupun kita perlu melakukan revisibility. Jadi saya harus hitung ulang semuanya. Ketika itu misalkan terjadi sebuah ada increasing price di situ terhadap material. Kita berusaha untuk mencoba merekalkulasi supaya ini tidak menjadi sebuah beban baik juga buat korporasi itu sendiri, buat pemerintah dan pastinya buat masyarakat. Saya nggak punya kata lain selain kemudian kita harus tetap sesuai dengan target yang saat ini sudah dicanangkan. Apapun itu saya nggak akan bilang oh ya kita nanti achieve-nya sekian aja nggak bisa. I put my best number, fulfill 100%. Karena kalau kita bilang pilihannya, cukup 90 aja, nanti orang kerjanya akan kemudian di 80. Ya. Gitu. Jadi buat saya saat ini ya berinovasi, mencari terobosan-terobosan yang memang membuat kita tidak juga menjadi beban. Dan ini jadi salah satu negotiation dengan partner kita untuk mencari, ayo kita fine tune. Misalkan mungkin termnya dipanjangin supaya tetap bisa mengimbangi kita punya return misalkan seperti itu. Sebenarnya caranya banyak kalau dari bisnis aspek ya. Dan ini yang menjadi salah satu. Yang terpenting sebenarnya saya cuma membutuhkan material itu ada. Kalau materialnya nggak ada. Nggak ada material, nggak ada yang disalurin. Gimana cara penyalurannya? Itu yang menjadi going concern saya, worrying saya tuh di situ. Kalau harga mahal mungkin kita masih bisa merekalkulit. Tapi kalau barangnya nggak ada, nah itu yang salah satunya membuat kita bukan pabrikan pipa gitu. Kita kan memprosesing air kan gitu. Nah, itu salah satu hal buat saya bukan nightmare, tapi saya mencoba untuk mudah-mudahan ini selesai, mudah-mudahan ini selesai, dan itu kita nggak cuma hanya effort tapi praying juga di situ. Gitu. Oke. Apa yang mau disampaikan Pak message kepada masyarakat saat ini untuk bisa lebih convincing gitu ya, teriyakini dengan baik dengan transformasi pelayanan air bersih gitu ya. Saya mau memesankan gini kepada masyarakat, ketika memang tadi sudah disambung pumpnya, pergunakan dan coba untuk tidak melakukan lagi pengambilan dari air tanah. Kenapa? Karena memang Jakarta sampai saat ini pun kami tidak memberlakukan minimum consumption. Yang sebenarnya itu dalam aturannya boleh. Saya belum mau. Kenapa Pak? Masih berpikir masyarakat harus disadarkan dari gimana rasa memiliki bahwasannya kita akan meninggalkan sebuah legacy, sebuah warisan untuk masa depan. Saya selalu ingin mengajak supaya masyarakat tersadar lingkungan itu sangat penting nanti buat anak-anak kita. Karena kalau sampai saat ini kemudian dengan force by nature, force by law gitu ya, ditekan dengan cara hukum, dengan cara kemudian aturan, rasanya nggak membuat kita sadar. Mohon maaf, sungai kita, air di Jakarta itu contaminating buat saya. Betul. Sehingga kemudian saya harus menggunakan chemical, perbanyak chemical untuk membuat itu menetralkan supaya proses airnya bisa lebih bagus. Ini kan juga edukasi sebenarnya gitu. Sementara kalau kota-kota global di dunia, justru sungai itu jadi lalu lintas pariwisata dan lalu lintas air. Dan ini kan kita terbalik gitu ya. Kita sungai bahkan buat cuma tumpahan kita punya limbah. Ini kan bagian dari edukasi yang nggak boleh berhenti. Mudah-mudahan masyarakat bisa menyadari ini, dan ketika memang ada bantuan yang perlu, misalkan Pak ini pipanya belum sampai, atau Pak ini airnya belum mengalir, tinggal telepon kami di 1.500-223. Langsung ke saya aja juga nggak apa-apa gitu. Biasanya lebih cepat gitu ya. Karena sebenarnya gini, supaya memastikan airnya dipakai. Iya. Kenapa? Walaupun di selatan Jakarta airnya bagus, tapi belum tentu juga itu kualitasnya bagus. Tapi memang kelihatan bening. Walaupun saya rasakan ya airnya pasti masih bagus gitu ya. Cuma kalau sudah ada pumpnya ya sudahlah. Karena tarifnya pun sangat, saya bilang kalau di levelnya mid to up gitu ya, sangat moderat banget.
Mitulah udah nggak usah diomongnya, tadi saya udah bicara angka yang sangat murah sekali. Jadi rasanya bantu lingkungan ini untuk menjadi sebuah legacy yang bagus nantinya buat masa depan. Oke. Kalau saya bisa meminta satu kalimat dari Pak Arief, wajah layanan air bersih Jakarta di tahun 2029 ideal dari Pamjaya, apa Pak? Drinkable water. Saya bermimpi pipanya ganti baru semua, sudah tidak ada pipa yang tidak food grade. Masyarakat bisa minum langsung dari pipa, walaupun di rumah instalasinya harus diganti dari material paralon, PVC jadi kemudian HDPE. Dari situ banyak kita saving energi. Banyak biaya pastinya tidak menggunakan biaya gas besar, listrik besar, dan artinya ekonomi masyarakat akan terbantu. Gitu ya. Dan ini menjadi salah satu goals supaya masyarakat akan lebih bisa menggunakan tabungannya untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Mungkin akan lari ke pendidikan buat anak-anaknya. Oke. Kalau Pak Arief bersama Pamjaya sudah optimistis dan juga segitu ambisiusnya, masyarakat juga harus sama. Harus. 2029 itu tadi ya. Terima kasih Pak Arief Nasruddin, Direktur Utama Pamjaya sudah hadir di special interview kali ini. Sukses untuk Pamjaya dan juga targetnya di tahun 2029, paling tidak tahun ini sedikit lagi. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Terima kasih sekali lagi Pak Mbak. sudah hadir. Upaya Pamjaya dalam menghadirkan 100% layanan air bersih perpipaan pada tahun 2029 menjadi langkah besar menuju pemenuhan hak dasar masyarakat. Dengan progres yang terus berjalan dan berbagai strategi yang tentunya dijalankan, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan serta dukungan semua pihak. Anda, masyarakat pun diharapkan bisa turut mengawal dan juga memanfaatkan layanan ini secara optimal. Saya Tiffany Raitama pamit. Terima kasih, sampai jumpa. In association with